萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Jin Shi menarik napas lega mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di samping. Dia ragu sejenak sebelum perlahan-lahan dia ucapkan, kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib dari membantu seseorang untuk menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini tidak terlalu besar. Selain itu, hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan itu hanya jangka waktu singkat sejak Anda maju ke 9 bintang Do Huang. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam gunung darah surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat mengandalkannya untuk melakukan terobosan ke kelas Dozong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam gunung darah surga ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh pavilion petir angin untuk menuju ke tempat ini. Apa metode yang diperlihatkan tetua Jin Shi? Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi Gunung Mata Surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun, ini bukan bagian yang paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jin Shi terlempar ke arah mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam warna merah. Cairan di dalam mulut gunung berapi yang sangat besar setiap kali sebuah gelombang energi terbentuk. Sebagian kecil darinya akan tenggelam dan merembes ke bagian terdalam dari kolam darah surgawi. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena itu terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta besar, juga tempat racun api yang paling padat. Kepahitan di wajah Jin Shi telah menjadi jauh lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api langit dalam tubuh sesepuh Jin Shi diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan secara bertahap berubah saat dia bertanya. Jin Shi menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan tetua Jin Shi, kamu tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang. Bagaimana saya akan bisa menanggungnya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki bagian bawah kolam darah bukit surga. Namun, bagi Anda yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga adalah seperti belatung di tulangnya, itu masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan api surgawi. Jin Shi tersenyum sambil menjawab. Alis Xiao Yan tanpa sadar terangkat ketika dia mendengar ini. Sejak dia memasuki mata gunung surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana bisa Jin Shi tahu dia memilikinya? Hidung suku tikus menelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya aku melihat api surgawi, dan itu wajar saja kalau aku menyadari aroma yang menakutkan dari benda ini. Jin Shi menyeringai saat dia menjawab, dan sadar akan keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba memahami seperti yang dia katakan, apakah tetua Jin berniat membuatku menuju ke bagian bawah kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang?
Jin Shi sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh tikus menelan emas kami. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus menelan emas yang akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia untuk suku tikus menelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Hanya kemudian dia mengangkat matanya dan melihat Jin Shi. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu tetua mengusir racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah Gunung Surga. Jin Shi menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam perjanjian lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengusir racun api Gunung Surga dari tubuh saya. Bisakah saya? Ini adalah Gunung Mata Surga, wilayah tikus menelan emas. Dengan para tetua Jingu dan Jin Shi hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang kecil melarikan diri, kan? Xiao Yan tertawa kecil. Jin Shi memalingkan kepalanya sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Lama kemudian dia akhirnya mengangguk. Dia samar-samar berkata, dalam hal ini, saya akan mempercayai Anda satu kali. Semoga Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada waktu itu, Anda tidak seharusnya menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum. Meskipun racun api Gunung Surga di tubuh Jin Shi serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengusirnya. Jin Shi melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak keberatan. Lampu emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas saya di bagian bawah kolam darah Gunung Surga. Anda harus bergantung pada benda ini untuk memasukinya. Jin Shi berkata. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna keemasan. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa. Dalam hal itu, saya akan berterima kasih kepada tetua Jin Shi. Jika saya benar-benar mampu menembus kelas Dou Huang di tempat ini, Anda dapat meninggalkan perawatan racun api Gunung Surga dalam tubuh Anda kepada saya. Ini yang terbaik. Kamu harus kembali lebih dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah Gunung Surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu Anda lakukan adalah memasukinya pada saat yang paling tepat. Jin Shi berkata. Xiao Yan juga berseri-seri ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Shi tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, bagian bawah dari kolam darah Gunung Surga adalah tempat di mana suku tikus menelan emas kami telah menemukan banyak kesulitan. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus penelan emas kami untuk melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh kolam darah, meninggalkanmu seperti ini. Sangat mungkin bahwa anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka menunduk. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu menggulung mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mengeluarkan racun api ke seluruh tubuh saya maju dari bintang 5 Douzong ke Douzong bintang 7 dalam waktu 10 tahun ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah.
Jin Shi tersenyum sambil menjawab. Jika Anda tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan Anda tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Shi tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, saya harus merencanakan dengan hati-hati. Jin Shi menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 tokoh berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Anda semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus menarik diri secara sukarela. Apa yang Anda katakan? Seorang pria berpakaian putih yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi dari orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut mereka. Menjadi orang yang dipertanyakan, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, sangat sulit bagi saya untuk mencapai tempat ini dengan kekuatan saya. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan susah payah, tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuat saya berhenti, tetapi Anda tidak bisa. Yang Anda lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan memungkinkan orang lain bermain dengan Anda hanya untuk kolam darah gunung surga tidak berguna. Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Feng King Er, Mu King Luan, dan 2 lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berjubah putih itu. Dou Qi kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api nampak muncul dari mata indahnya saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di pundaknya. Tertawa yang menyebabkan dia santai ditularkan. Sepertinya diskusi tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng King Er dan 3 lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan saya. Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Sebuah rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. Apakah menurut Anda lebih baik baginya untuk menarik diri? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak menyerahkan tempat ini? Apakah ada orang lain yang menganggap ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng King Er dan yang lainnya tidak mengatakan apapun di hadapan mata Xiao Yan yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 yang tersisa tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara.
hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 orang di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah ke depan dan suara petir yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berbaju putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara petir muncul. Tubuhnya dengan cepat menarik diri, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulang-tulangnya. Pukulan yang seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berbaju putih itu. Grup! Seteguk darah merah diludahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang jatuh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.